palsu-palsu nih, tipu-tipu nih. Ini ada yang menarik nih. Lu di thread lu pun juga lu menyebut ada namanya valuasi palsu. Emang ada startup yang bikin valuasinya tuh palsu? Itu kalau sampai bener terjadi kan geblek ya? Ada. Jadi gini. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri di sini. Dan guest episode kita kali ini dia tidak mau menunjukkan wajahnya karena dia khawatir kalau wajahnya terlihat dan dia belum persiapan ketahuan. Ini adalah adminnya Taktek Boom. Kalau kalian akrab dengan e-commerce atau dengan HRD Bacot atau mungkin juga dengan Desainren dan kawan-kawan, ini adalah salah satu juga akun, ya kita bisa sebut inilah ya, satu gerombolan lah ya. Apa kabar nih adminnya Taktek Boom? Baik, Mas Andri, baik. Iya, ini gue mungkin untuk ketiga kalinya nih, gue podcastan guestnya nih orangnya anonim. Gue nggak tahu lu orang siapa. So, buat disclaimer ya, di awal nih, gue sama Taktek Boom ini sama sekali nggak kenal, jadi gue pun nggak pernah ketemu sama mereka, dan gue nggak tahu orang-orang di balik akun ini siapa. So, gue cuman DM mereka, gue ajakin mereka podcast dan mereka bersedia. So, jadilah kita di episode kali ini kita podcast bareng-bareng. So, Taktek Boom, ini enaknya manggilnya gimana nih ya? Boleh, Minboom, boleh. Minboom aja. Minboom, oke. Minboom, nama lu kayak nama orang Korea jadinya Minboom. Oke. Kan lagi rame yang Korea itu kan. Iya, kalau tapi gini ya, Korea itu gue akuin mereka tuh sangat-sangat jago banget, luar biasa banget membangun sebuah IP yang begitu, wah gila tuh keren banget sih. Gak gampang lo bangun IP sebesar itu dan lu punya fans sekuat itu lo. Iya, ya memang apa ya, kalau ngomongin Korea tuh memang mereka haluan negaranya kan mau ibaratnya salah satu komoditasnya adalah kosmetik ya. Iya. Jadi bagaimanapun ini nggak nyambung sedikit ya. Bagaimanapun apa namanya yang ingin ditampilkan itu kan pasti kalau dari Korea adalah wajah-wajah yang mulus dan wajah-wajah yang berkilau gitu sih. Makanya ya dengan boybandnya, girlbandnya atau apa drakornya mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, mulus-mulus. Gitu. Yes, benar. Which is work ya, itu yang sangat gue apresiasi banget sih dari mereka sih. Nah, kalau ngomong-ngomong Taktek Boom nih, kalian ini kan sama seperti Desainren kemarin gue bertanya ke mereka ya, kalian ini kan boleh dibilang kemunculan ini hampir bersamaan dengan e-commerce. Nah, kan jadinya gini, jadi orang-orang yang ngelihat nih ya, yang di luar kalian ini jadi bertanya-tanya, sebenarnya kalian ini apakah orang yang sama atau bukan sih? Karena kemunculan itu bener-bener tuh deketan banget kan. Dan akhirnya ketika kita lihat postingan-postingan kalian pun, kalian sering banget saling melempar posting satu sama lain, dan konten-konten kalian tuh sepertinya juga beririsan kan. Sebenarnya gimana ya, yang nggak kenal, tapi nggak tahu ya kalau ternyata kenal ya. yang jelas kita sama-sama nggak tahu dan nggak kenal satu sama lain. Terus kan ya udah kita munculnya sebenarnya juga beda kok. Basically kan kalau e-commerce dia di Instagram kan. Sebetulnya kalau kita tuh basicnya juga di Twitter ya kan. And then kita muncul di Twitter pertama, terus kita lihat ternyata kita diomongin di Instagram, ya udah kita bikin Instagram juga. Dan ternyata ya akhirnya ngobrol-ngobrol dengan komunitas e-commerce dan Desainren, ya ternyata ya satu pikiran. Mungkin momentum juga ya. Momentum menjelang startup lagi pada mau apa ya istilahnya ya, pivot. Nah, kalau ngomong tentang startup sendiri nih, kalian kan juga kan sama lah ya.
concern kalian tuh walaupun sebenarnya kalau gue lihat nih ya, core konten kalian sebenarnya kan agak sedikit berbeda, tapi banyak irisannya lah. Kalau e-commerce itu kan sebenarnya lebih ke orang-orang, keluh kesah orang-orang yang bekerja di e-commerce kan, di marketplace. Kalau di Sandran itu kan lebih ke UI, UX, product design, dan segala macam kan. Nah, kalau kalian ini, yang gue lihat nih, Taktek Boom ini agak sedikit beda sih kalau menurut gue. Karena kalian tuh bahasannya, topiknya, gue pun juga kenal dari kalian tuh, topiknya itu lebih ke sistemnya, industri startupnya sendiri. Yang gue ingat banget, gue waktu itu baca thread kalian tentang kenapa startup itu bakar duit terus kapan untungnya. Yang lu sendiri meng-highlight di Twitter nih, kalau ini bisa terus-terusan kayak begini, lama-lama ini seperti balon udara yang bakal meledos, boom, meledak. Bener nggak? Ya. Bener nggak kayak gitu? Jadi sebetulnya konsep kita sama sebetulnya. Berangkatnya itu keluh kesah pekerja juga kan, ya kan. Mungkin gini, kalau dari Taktek Boom, karena kita ngelihat kok startup ini, kita di sini kok politik kantor, kok turnover tinggi, orang pada resign, yang disuruh resign, ada yang kalau kita dengar tahun kemarin ada mass layoff. Sebenarnya kita sebagai pekerja kan jadi timbul satu kekhawatiran gitu loh, ya kan. Ini sebenarnya tempat kita bekerja ini sebenarnya kenapa sih kok terjadi hal-hal politik sampai disuruh resign, sampai orang di layoff. Sebenarnya ada apa sih di balik ini? Disitulah baru kita timbulkan satu pertanyaan yang cukup panjang, akhirnya sampai kepada sistem dari perusahaan startup itu sendiri gitu. Dan ya kita kan jawabannya di situ. Oh, ternyata begini gitu. Lalu apa yang kalian temukan sampai akhirnya bisa bikin thread lumayan panjang itu thread ya tuh, ada berapa replyan kan itu di Twitter itu? Ya. Jadi yang kita temukan adalah bahwa memang saripatinya startup itu mungkin nggak semua startup ya, tapi ya startup yang major yang mungkin wave-nya dari tahun 2014-an sampai kemari itu mereka pakai skimnya itu bakar duit. Yeah. Kan? Nah, karena untuk customer acquisition dan many more MAU lah atau GMV, basket size dengan segala metrik-metriknya startup, mereka memperoleh itu dengan cara bakar uang. Nah, bakar uang ini kan dapat uangnya itu dari investor kan, ya kan, dari investor. Nah, setiap mereka fundraising dan dapat duit, tentu investor nggak mau dong kayak ya udah gue lempar duit, gue invest, terus gue tutup mata, gue percaya 100%, gue yakin nggak seperti itu di belakang. Gue yakin pasti ketika mereka invest, mereka juga sebagai shareholder dan tentu mereka punya power. Ini nggak salah ya. Ya mungkin mereka agar supaya duit yang mereka invest itu mereka merasa aman, ya mereka akhirnya ikut menyumbang orang yang mereka percaya untuk bekerja di startup itu, gitu. Dan setiap setiap investment round yang ada itu di thread itu ada tuh kita bahas. Setiap investment round yang ada itu most of the time susunan shareholder kan bisa berubah-berubah. Susunan shareholder berubah-berubah, orang yang dibawa dan dipercaya juga berubah-berubah, maka terjadilah perubahan-perubahan susunan top level manajemen yang membuat kita para pekerja ini jadi kayak kok berubah ya, bentar lagi ntar direkturnya ganti nih, kalau direkturnya ganti belum lagi ntar mereka bawa orang lagi, ya kan, terus tiba-tiba kita dikasih kerjaan apa enggak ya, itu sih. Tapi gini loh, ini bukannya memang yang menjadi yang selalu disebut-sebut sebagai karakteristik sebuah startup ya. Startup itu kan selalu dibilang agile, harus cepat beradaptasi, semuanya tuh penuh ketidakpastian. Bukannya memang kayak gitu ya? Kalau sebenarnya kalau agile itu kan cara kerjanya. Nah ini bisa melebar sebetulnya ya. Agile ini sendiri kadang-kadang jadi disalahgunain sih kalau menurut kita ya. Jadi ketika orang sebut agile itu jadi semacam satu excuse untuk
memberikan tuntutan target apapun lah, target untuk metrik, target terutama growth ya, growth yang sedemikian tinggi gitu loh. Nah, kita kan agile, kita kan ini. Nah, yang jadi masalah adalah balik lagi ke soal investment round tadi. Kalau investment round-nya mungkin hanya misalnya A, B, C, D, E, F, let's say F deh, oke, let's say gue lagi in a generous mode nih ya, oke deh F boleh deh, 6 kali udah tuh, ya kan, mungkin pertukaran atau pergantian dari pinjaman itu nggak gitu sering dan nggak gitu major ya, tapi karena ya seperti kita lihat sampai seri I, sampai seri macam-macam lah, serinya tuh sampai banyak, tentu pertukaran manajemen itu kayak nggak habis-habis gitu loh. Dan kita sebagai pekerja yang selama ini, sejauh ini kita mengenal teori bahwa kalau kita kerja di perusahaan itu kita pengennya loyal, lama, ya gitu loh ya kan. Oke, ya minimal 3 tahun lah, atau 5 tahun, atau bagus-bagus 10 tahun, atau sampai pensiun misalnya. Kita yang punya target untuk loyal itu jadi khawatir, ini nanti habis ini kapan ini selesainya? Kalau dihitung udah 6 tahun loh, ya kan? Itu 7 tahun malah, 7 tahun syarat-syarat ini tuh nggak selesai dengan investment round-nya, gitu sih. Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya juga sih, dan termasuk gue juga. Kenapa ketika orang mendirikan sebuah startup, ya sebenarnya namanya doang startup kan, intinya kan sebuah perusahaan kan, sebuah bisnis kan. Kenapa selalu berpikirnya kalau gue bikin startup itu harus cari investor? Sedangkan kalau menurut gue, kalau lu bikin bisnis, kalau memang ternyata lu bisa keluar modal sendiri, tanpa lu perlu harus cari investor, dan lu bisa putar duitnya dengan bagus, dengan baik, ya sebenarnya kan lu nggak perlu butuh investor kan? Maksud gue gini loh, ini kan perusahaan seperti ini kan udah ada sejak lama kan? Ya adalah perusahaan yang memang dapat investor, tapi itu pun paling cuma 1 kali atau 2 kali. Teman, kalau misalnya yang dibikin sampai berseri-seri ini, tiap tahun pasti selalu ada fundraising. Menurut gue ini jadi berubah kan. Lu bisnis targetnya kayak seakan-akan bukan buat cari profit, bukan lagi cash is the king, tapi lu kayak lagi minta sumbangan, lagi cari sumbangan nih. Iya, pertama-tama gini. Ada 2 istilah yang mungkin yang belum banyak yang tahu. Ada yang pertama sebutannya adalah bootstrap. Yang kedua yaitu startup. Nah, bootstrap itu tadi seperti lo bilang. Gue dengan modal sendiri, gue buka usaha, gue penyertaan modal, dan lain-lain, pekerjaan gue pro bono sendiri juga gitu. Itu namanya bootstrap. Nah, kalau startup itu memang the way the startup is working is ya lo buka perusahaan, terus lo kasih bisnis model, lo kasih projection, nanti ini ke depan bakalnya jadi apa, kemudian lo present dan lo minta orang untuk ikut mendanai juga gitu loh. Dan lo di situ nggak menyertakan modal dari kantong lo sendiri, tapi modal lo itu adalah ide gitu loh, kan? Nah, terus pertanyaannya, terus ini kok nggak profit dan segala macam? Memang tujuan akhir dari sebuah startup adalah ini yang banyak, yang gue kira selalu terjadi ya, adalah valuasi yang sedemikian rupa bertambah ya, bertumbuh dan menjadi berkali-kali lipat untuk pada waktunya IPO atau kapanpun lah itu waktunya, investor mendapatkan duit yang berlipat-lipat dari yang waktu dibanding waktu dia invest pertama kali. Itu tuh skemnya startup tuh kayak gitu. Bahkan makanya kan kita juga mengenal kalau di startup ada istilahnya MVP, minimum viable product ya. Jadi ya udah, kadang-kadang most of the time ketika present ke investor bahkan produknya itu belum jadi, atau ya produknya jadi seadanya, tapi dari produk itu udah bisa simulate bisnis model gitu sih. Nah, cuma kan gini loh bro, kalau kita ngeliatnya modelnya kayak begitu kan, ini kan berarti benar-benar ketidakpastian itu sangat-sangat besar banget, kayak tadi lu juga sempat highlight di awal kan, apalagi kalau lu bekerja di startup tersebut, itu
hari besok pun bisa jadi tanda tanya gede loh kalau misalnya kayak begitu kan. Karena lu aja nggak tahu nih, kalau tadi lu bilang ini masih minimum viable product, lu masih belum tahu sebenarnya produk ini nanti ke depannya mau kayak akal seperti apa, atau bahkan kadang mungkin co-founder juga nggak tahu nanti mesti ngapain, karena ternyata banyak kan kejadian co-founder juga nggak tahu mesti ngapain gimana setelah dapat pendanaan juga dari investor kan. Dan berarti kan ini kan kayak apa ya? Kalau gue bilang sebagai proyeksi bisnis, ini lebih kayak taruhan jadinya. Iya, ya exactly gitu. Iya kan? Dan chance-nya gini loh. Chance-nya gini loh. Kita kan ada yang namanya meminimalisir resiko kan. Kita bisa prediksi kan. Kalau kita membuat bisnis ini, peluangnya seberapa gede, bisnisnya seberapa gede. Nah, cuman kalau kayak begitu kan susah banget jadinya dong untuk memprediksi ini bisnisnya ke depannya akan masih bisa survive atau enggak. Exactly. Ya, makanya kan most of the startup ya berakhir tetap gitu aja. Kalau kita perhatiin. Kan ada statistik startup, gue nggak hafal sih angkanya, nggak di luar kepala ya. Intinya most of startup yang pernah dibuat ya berakhir tutup bahkan sebelum mereka pada exit gitu loh. Itu yang nggak banyak diangkat ya. Itu yang nggak banyak diangkat. Jadi orang kadang ya ini kalau agak ngalor ngidul sedikit, ayo jadilah entrepreneur, ayolah bangunlah startup, ya kan, mulailah berusaha sendiri. Tapi pada kenyataannya mungkin hanya 1 dari 10 startup yang memang betul-betul berhasil mereka sampai exit gitu loh. Itu berarti angka sekitar 10% doang dong. Bisa dibilang, ya ini angka kasar ya, rough statistik. Mungkin nanti bisa kita pastiin lagi dengan data-data yang lebih akurat. Tapi gue yakin angkanya sekitar segitu lah. Nah, ini gue kemarin sempat juga bahas sama desain brand ya, kalau nggak salah ya. Kan yang gue perhatiin gini, banyak sekali startup ini kan co-foundernya usianya masih muda ya, baru lulus kuliah malah kadang-kadang udah bikin startup, bikin bisnis, mau jadi co-founder. Ya sekarang itu kan startup dan co-founder itu kan kata-kata dan title yang seksi ya, apalagi lu bisa menaruh di LinkedIn lu nih, Chief Executive Officer, Chief apa-apa-apa. Nah tapi gini loh, problemnya adalah banyak dari mereka ini yang gue lihat sebenarnya belum siap nih buat jadi seorang leader atau mau mimpin perusahaan. Paling gampang gini lah bro, gue berapa kali juga, dulu gue pernah bikin startup juga, cuman sekarang kan gue udah cabut dan startup gue juga udah bubar kan. Gue berapa kali dihubungi sama para founder yang kalau gue lihat umurnya pun bedanya udah 10 tahun lebih bro. Bisa beda 12 tahun, 15 tahun dari umur gue. Mereka nawarin posisi misalnya in charge di marketing, banyak kan marketing sih. Nah cuman sekarang gini, kadang-kadang gue nggak mau menerima begitu aja kan. Gue pasti akan bertanya balik juga ke mereka, ini mau bagaimana kalian nih mau bergeraknya gimana. Dan yang paling penting adalah kalian punya nggak winning mentality. Karena yang gue perhatiin, banyak banget nih para co-founder usia muda ini nih, dan orang-orang yang generasi milenial kelahiran 90-an ke atas dan Gen Z ini, itu nggak punya staying power dan persisten yang kuat soalnya. Gampang banget nyerah. Malas nggak mau belajar. Ini ada contoh yang menurut gue agak goblok sih ya sebenarnya. Jadi gini, ada perusahaan startup percetakan digital lah. Jadi sebenarnya perusahaannya gampang sih, model bisnisnya lu bikin percetakan tapi ya dijadiin website aja. Terus dibilang jadi percetakan digital. Nah, dia nawarin gue posisi buat in charge di marketing. Oke, gue bilang. Dia nanya sama gue, apa nih yang langkah pertama yang harus kita lakukan? Gue sebenarnya agak-agak males tuh gak kalau lu ngajak ngobrol atau lu mau interview gue langsung nanya hal seperti itu. Karena banyak banget sebenarnya tuh ujung-ujungnya tuh cuman pengen nyolong ide doang. Ya, atau pengen dapat orang atau dapat otak orang tanpa harus digaji. Iya. Pengen dapat ide gratis doang sebenarnya. Ide dan tenaga gratis. Iya benar. Nah, ini nih gini nih lucunya. Dia nanya sama gue kan, apa yang harus dilakukan dulu di awal nih. Gue bilang, kalau lu sebuah company lu masih belum dikenal, lu bukan siapa-siapa,
menurut gue marketing lu fokus dulu aja di branding. Karena menurut gue branding itu kan bagaimana lu memperkenalkan siapa lu kan ke publik kan, ke calon customer lu kan. Lu nggak akan bisa mengharapkan lu bikin campaign di Facebook atau di Google langsung lu pasang budget gede terus orang akan langsung konversi gila-gilaan. Gak bisa gue bilang. Karena kenapa? Orang nggak familiar sama lu, orang nggak tahu nama brand lu itu apa. Beda cerita kalau kita mau sedikit switch kayak yang kemarin BTS sama McD. Kenapa bisa segila gitu? Ya karena brandingnya udah kuat banget kan. Orang pun nggak usah lu suruh-suruh, nggak usah lu kasih diskon apapun, lu tinggal pasang brand mereka, orang akan rame-rame beli, berapapun harganya. Nah, si co-founder ini bilang, kita tapi B2B. Kita nggak butuh branding. Gue bilang sama mereka, mau perusahaan lu apapun, model bisnisnya, mau B2B, mau B2C, mau C2C, atau whatever itu, lu tetap aja, lu butuh branding sekecil apapun. Lu tuh butuh branding. Nah, dia bilang, gue belum kelar nih, dia bilang, tapi tetap aja, kita nggak butuh branding. Nah udahlah, gue udah bohat lah kalau ngomong sama bocah kayak gitu, batu kan. Nah, lucunya adalah, gue kemarin belum lama lihat iklan mereka muncul di Google Ads. Gue screenshot. Google Ads yang mereka taruh di YouTube kan, jadi kan nongol kan videonya kan. Gue screenshot itu videonya gue WhatsApp ke dia, gue bilang katanya kemarin nggak butuh branding, ini lu malah ngiklan di YouTube. Ya, maksud gua gitu loh. Jadi kadang-kadang sebenarnya startup ini mungkin banyak berguguran pun mungkin salah satu faktor terbesar adalah banyak co-foundernya itu sebenarnya emang belum capable buat ngurusin atau menghandle startup ya sebenarnya. Ya, jelas banyak sekali yang baik co-founder maupun founder yang ya kalau kita bilang ya betul belum pada kompetensinya untuk bahkan membuat ataupun memimpin sebuah startup gitu loh. Sekarang contoh kasus tadi kayak startup yang lu ceritain barusan. Oke, mereka B2B. Sekarang that's a good approach ya. Oke, gue punya startup B2B. Oke, gitu. Kalau memang dia mulai B2B mungkin lebih gampang, nggak perlu nggak padat modal lah, istilahnya nggak perlu fundraising atau apa. Cuma sekarang gini, namanya perusahaan startup B2B, biasanya yang betul-betul jalan dan akhirnya sukses, itu sebelum dia bikin startupnya, dia udah tahu dia mau jualan ke siapa. Atau bahkan udah mau closing. Bener. Udah mau closing. Contoh paling gampang Microsoft deh. Microsoft itu dia pertama kali dia akhirnya betul-betul form, itu dia closing dulu sama IBM. Itu $50,000 kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah ingat ya. Untuk kopi, jadi mereka mulai bikin bisnis model untuk jualan kopi software. Software itu dijual per kopi per mesin berapa gitu. Itu mereka berhasil ke IBM, baru deh dari situ ya memang bahkan mereka produknya belum jadi. Memang belum jadi untuk case Microsoft. Tapi seenggaknya ketika mereka bilang gua B2B, mereka udah closing. Pertanyaannya adalah startup yang ngomong B2B itu udah closing belum? Nah, itu dia. Agak lucu dan menariknya gini. Gue pun juga pakai contoh yang sama kayak yang tadi lu bilang. Contohnya Microsoft sama IBM ini. Ya, karena gini loh, gue bilang sama mereka, lu kalau misalnya hanya ingin mengkotakkan diri lu hanya mau B2B doang, lu nggak mau jadi B2C atau C2C, lu terlalu kecil skupnya. Sedangkan sebenarnya apalagi lihat model bisnis lu yang percetakan, harusnya lu tuh bisa dapetin reach customer tuh lebih banyak sebenarnya. Makanya gue ya udahlah, namanya juga masih baru ya, baru lulus kuliah bikin startup-nya masih naif ya, udahlah mau gimana kan. Ya itu dia. Ya belum lagi saingan sama percetakan yang udah besar ya. Iya, benar. Siapa bilang percetakan yang udah besar mereka sekarang nggak buka online printing? Benar. Bisa diantar.
Betul. Gue ya sekarang kalau percetakan gue pasti langsung top of mind gue tinggal ke Jalan Garuda, Kemayoran. Banyak itu satu kawasan percetakan semua. Gue tinggal pilih Iya, nih. iya, iya. Gue tinggal pilih yang mana. Iya kan? Nggak usah Ya, repot-repot. Nah, cuman gini loh, Min Bum. Berarti kan dengan banyak ketidakcapabelan si para co-founder ini, ketika mereka dapat pendanaan dari investor, otomatis kan sebenarnya investor juga lihat kan, pasti investor juga nggak bego dong. Mereka lihat nih, ini co-founder ya, sebenarnya nih belum capable nih. Nah, tadi kan lu bilang ada orang-orang dari pihak investor yang akan ditaruh nih di company-company startup ini kan. ya, Nah, ya. bisa dibilang kan co-founder itu jadinya kan nggak punya power banyak atau malah mungkin nggak punya power sama sekali dong akhirnya, ujung-ujungnya. Exactly. Apalagi kalau pendanaannya panjang. Hmm. Nah, itu terjadi sebenarnya di beberapa major startup di Indonesia ya. Karena pendanaan terlalu panjang, saham founder udah segitu terdilusinya ya. Kalau bahasa Inggrisnya diluted ya. Akhirnya si founder itu sendiri yang juga menjadi eksekutif, akhirnya nggak punya power lagi dalam di startup yang dia sendiri. Ya, contohnya kayak kalau dalam legendary story-nya kan ketika si Steve Jobs bikin dari Apple ya kan. Nah itu model kayak gitu sebenarnya banyak di Indonesia. Cuman ya nggak sampai dikit gitu sih. Ya paling dijadiin kasih posisi tapi sebenarnya posisinya udah nggak punya kuasa yang gimana-gimana lah ya, biasanya kayak gitu kan. Ya paling jadi public figure aja. Iya, benar. Datang ke seminar-seminar atau jadi pembicara di mana. Ya tiba-tiba di Zoom selalu ada dia. Iya. Atau di Clubhouse dia nongkrong 1 kali 24 jam. Nah, itu tanda-tanda tuh. Kalau udah si level, terus dia di Clubhouse bisa nongkrong berjam-jam dan ngomong berjam-jam tanpa henti, bisa dipastikan sosok itu hanyalah seorang public face di startup yang dia tanda kutip pimpin atau dia di situ gitu loh. Karena gue bilang tanda kutip pimpin, dia udah nggak bisa mimpin apa-apa lagi kok, ya kan? Hanya mungkin dengan tim public relations atau corporate affair itu dijadikan seorang ini public facing-nya dia yang boleh tampil deh gitu loh. Memang ada orang-orang yang di set sedemikian rupa di startup untuk orang yang boleh tampil hanya si ini dan si ini ya, yang ini ya jangan tampil dulu ya. Itu ada loh, itu rule seperti itu di startup. Jadinya gimana ya, kalau gua nih ini kok mungkin bedanya gini, mungkin buat mereka nggak terlalu masalah karena mereka mungkin juga udah dapat duitnya udah banyak kali ya, jadi ya hilang posisi atau hilang power juga nggak masalah ya. Tapi kalau buat sebagian orang yang memang sangat lebih control freak ya, ketika mereka mengalami itu kan sebenarnya tersiksa banget kan. Lu yang bangun tapi lu nggak punya power, ibaratnya itu bayi lu, anak lu yang dulu gedein, tapi lu nggak bisa lu nggak bisa ngerawat dia lagi, ngerti gak? Kuasa orang untuk merawatnya itu udah pindah ke orang lain, hak asuhnya jadi pindah ke orang lain. Exactly, ya mungkin bagi beberapa orang punya control freak atau let's getting darker here, atau mungkin punya OCD sehingga akhirnya ya ini sedikit dark secret ya, bahwa banyak petinggi startup tuh yang akhirnya ya ini nggak salah ya, sebetulnya memang ketika orang punya mental health issue ya, dan juga tuh psikolog, psikiatris gitu kan. Ya banyak di antara petinggi itu emang langganan. Gitu. Nggak salah sih gitu. We should embrace it gitu. Tapi ya ketika diumumkan seperti itu pasti orang juga kaget gitu. Loh, kok mereka sedemikian tebar senyumnya ya kan? Tapi ternyata di balik itu ada prescription yang harus mereka minum secara teratur dan tanpa henti gitu loh. Ini sebuah rahasia atau gosip nih. Ya.
Ini makanya udah agak gelap dikit nih. Udah makin malam soalnya. Nah, ini nih, gue balik lagi ke thread lu nih. Kita kan tadi udah sempat bahas tentang startup dan co-foundernya yang banyak kehilangan powernya semenjak investor masuk. Nah, salah satu juga fenomenanya kan yang kita lihat kan tadi yang juga sempat kita bahas di awal adalah bakar-bakar duit yang nggak ada habisnya. Yang menurut gue sebenarnya juga jadi pertanyaan besar begini. Misalnya marketplace A dan marketplace B, dia bakar duit dengan cara bikin promo bla 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 bla. Oke, gue sebagai customer nih, gue sebagai user, gue lihat dong, oh promonya begini begini begini. Oke, jadi lebih murah. Gue belanja di marketplace A. Tapi begitu marketplace B bikin promo yang lain, promonya ternyata ya lebih gede lah ya diskonnya ya. Gue pasti akan pindah ke marketplace B. Dan yang lucunya adalah sebenarnya di marketplace A dan marketplace B, sellernya itu lagi. Dan jadinya si usernya ini, customernya ini, gua ini sebagai customer ini kan, ya gua nggak akan punya loyalitas yang tinggi ke suatu produk atau suatu brand akhirnya kan. Dan ujung-ujungnya mungkin kalau mau kita sambungin ke thread yang lu bikin di Twitter, yang lu bilang bisnis model dumping. Yes, that's right, exactly. Jadi, nah, ya sekarang kita udah mulai let's getting darker ya. Jadi tadi bahasan gue, let's getting darker also on the bakar duit gitu loh. Jadi setelah kita ini sebagai pekerja menelusuri, kenapa sih kok bakar duit dan kenapa sih kok nggak berhenti kan? Ternyata kita dapat satu kesimpulan dari ya beberapa ya kita melakukan inilah ya nggak riset juga sih ya. Kita kan bukan institusi ilmiah ya setelah kita cari tahu, kita baca-baca, kita menyimpulkan, oh jadi di balik skema bakar duit ini tujuannya hanya satu. Pada waktunya orang udah ada institusi-institusi yang pada bakar-bakar duit ini udah mulai kuat, nanti akan muncul satu yang terkuat dan satu yang monopoli. Itulah disebut dengan dumping. Jadi tujuannya dark, jelas bahwa ini untuk monopoli. Ketika itu monopoli udah kejadian, ya boro-boro kayak kemarin kita ngomongin driver ya yang jadi sasaran atau merchant atau ya gue spesifik lah ya. Maksudnya apakah driver, apakah merchant, seller atau apapun yang jadi korban. Ketika mau udah kejadian, customer pun juga bisa kena. You have no choice. Lo udah gak ada choice lagi. Kalau lo mau pakai jasa mereka, ya lo mau gak mau bayar dengan harga yang mereka tetapkan dong. Jadi bisa dibilang kita semua ini dibikin nyaman, dibikin terlena dengan segala macam promo-promo ini sampai akhirnya ketika tinggal satu player yang bertahan dan kita akhirnya tergantung sama si player ini, ya udah kita mau nggak mau harus terima apapun yang nanti si player ini lakukan kan, misalnya mungkin naikin harga kayak potong insentif kayak atau misalnya fee-nya dinaikin, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena hanya tinggal dia aja kan. Exactly, nggak no choice sudah ketika ada itu kejadian. Ya cuman memang ada sedikit berita baiknya, tapi gue nggak tahu ya apakah ini akan bisa impactful atau enggak. Setahu gue di sini kita punya badan atau komisi yang monitor persaingan usaha ini. Jadi kalau memang nantinya harusnya ya, ketika nanti muncul perusahaan yang memonopoli, harusnya perusahaan itu ya dalam tanda kutip dihukum lah, gitu loh. Kalau mereka monopoli pasar ya. Ya, itu udah kejadian, contoh di kalau dulu pernah dengar penjual kendaraan bermotor roda 2 itu ada kartelnya. Ya, ada dulu beritanya gue tahu. Ya, itu ada kartelnya. Cuman lucunya kalau dulu ternyata di depan kelihatan saingan, ternyata di belakang kartel. Ya, main harga semuanya. Jadinya kita yang sebagai customer yang bingung ini kok harganya kok begini. Tapi kan kita nggak punya pilihan kan, karena mereka yang punya barangnya dan kita butuh.
ya pilihan satu-satunya adalah karena startup ini kan online ya. Ya kan kalau kata baby boomers ini yang online itu, ya kan. Ya pilihannya adalah dengan menggunakan yang tidak online. Kalau misalnya biasa belanja sesuatu dengan online, ya kan, ya mungkin ya pilihannya ketika nanti harganya udah nggak bersahabat, ya offline akan menjadi pilihan lagi gitu loh. Gitu sih paling. Tapi di Indonesia menurut gue peluang untuk offline masih bisa bertahan atau mungkin mau berkembang lagi sebenarnya masih ada kan, karena masyarakat kita ini sebenarnya kan dibilang shifting ke digital banget juga nggak juga kan sebenarnya. Mas, mungkin kalau dibilang berkembang sih enggak ya, tapi kalau bertahan ya bisa aja, atau mungkin dalam artian mungkin survive lagi, hidup lagi, mungkin yang tadinya servis offline atau toko-toko offline yang tadinya sepi tiba-tiba jadi balik lagi orang beli situ. Itu sangat-sangat mungkin. Bahkan ada beberapa bisnis model yang mungkin sampai sekarang belum ketemu ya, belum bagaimana di online gitu aja gitu loh. Gitu sih. Ya correct me if I'm wrong ya. Cuman kayak model grosir atau ya grosir oke lah, mungkin ada ya beberapa yang online. Cuman kalau orang belanja grosir itu lebih senang ke offline sih, tahu gue ya. Kalau yang gue kenal orang-orang yang memang pedagang grosir, ya mereka tetap offline gitu sih. Nah, cuman kalau ngomong tentang belanja offline, kadang-kadang memang ada beberapa barang tuh, apalagi barang-barang branded ya, yang lu tuh sebenarnya tuh nggak bisa lu gantikan dengan lu belanja online sih. Karena experience ketika lu datang ke store-nya, ke tokonya, lu cobain barangnya itu tuh nggak bisa digantiin sama online sebenarnya. Exactly. Jadi dibilang online itu membunuh yang offline, enggak juga. Ada juga berbelanjaan offline itu yang gue kira bakal tetap terus bertahan, yaitu misalnya orang membeli sebuah tas bermerek yang harganya puluhan juta, dia tinggal klik kan, orang pengennya datang dicobain tasnya, dia cermin, ngata, kan, terus dia dapat puji-pujian dari pramuniaganya. Oh, itu cantik loh pakai ini, ya kan? Oh, bapak pantas loh pakai ini, ya kan? Kalau di belanja online kan nggak ada yang muji-muji kayak gitu. Iya, bener. Nggak ada yang muji-muji. Bener. Paling kalau lu udah beli ya lu pamer di Instagram. Tapi kan kadang-kadang kan orang juga nggak peduli juga lu pamer di Instagram. Iya, itu ada bahasa lagi. Jadi katanya sih Instagram itu termasuk salah satu sosmed yang banyak menimbulkan kecemburuan karena isinya pamer. Ya, mungkin kehadiran Pak Tekbung, e-commerce dan kawan-kawan mungkin bisa sedikit menetralisir Instagram dari posting-posting yang cuma pamer melulu. Bener. Gue kemarin sempat podcastan sama Detektif Aldo. Kalau lu cari di YouTube ya, namanya Detektif Aldo, channel Detektif Aldo. Gue kemarin sempat bahas ini sama dia. Instagram terutama ya, sosmed di Instagram. Itu banyak banget kepalsuan yang bener-bener. Lu jangan lihat mereka di situ cakep, jangan lihat mereka di situ ganteng, jangan lihat mereka di situ kaya. Kadang-kadang realnya enggak. Endorse aja, kadang-kadang aja mereka tuh minta endorsean sebenarnya. Kayak yang kemarin yang paling parah kan, Bali lagi sedang berdarah-darah, masih ada aja yang minta endorse gratis, nginep di sono. Kan, itu depannya goshow lagi ya. Kan ini kan nggak pakai otak kan. Kalau emang lu kaya ya lu bayar lah. Kenapa lu masih minta gratisan? Gila gitu kan. Bahkan gini bro, banyak orang-orang di bukan orang-orang di Instagram ya, maksudnya ya orang-orang yang berlibur dan pamer liburannya dia di Instagram, itu mereka berlibur dari meminjam uang orang-orang yang tidak berlibur. Kan banyak tuh beberapa kali kejadian tuh. Ketika orang lagi upload, dia posting di Eropa ya kan. Ingat Eropa kan jauh, terus di sana mungkin biaya hotel dan biaya akomodasinya mahal, pasti kan
Orang ketika lihat orang liburan ke Eropa, oh ini pasti duitnya banyak nih. Kan. Ketika mereka posting itu ada yang komen, bos bayar dulu utang lo. Akhirnya ada juga dijadiin thread di Twitter ya kan bahwa mereka belum pada bayar utang, tapi kalau udah liburan, nah sedangkan yang diutangin kagak liburan. Mereka bilang dengan dalih kita lagi butuh duit, segala macam mepet, tapi ternyata kok dia liburan udah gitu giliran ditagih susah. Itu banyak yang kayak gitu. Dan gak bisa dibilang ya banyak banget sih. Banyak banget. Iya. Itu Instagram gila sih bener. Gua aja ya gak habis pikir sih. Dan menurut gue sekarang Instagram itu konten-konten itu kebanyakan jadi bikin boring sebenarnya. Karena ya lu hanya melihat yang gitu-gitu aja. Ya. Kalau sekarang kan ada mall baru buka tuh ya kan, terus ada ngantri di situ, foto-foto. Gue beli kopi di sini loh, beli roti di sini loh ya kan, habis makan roti udah ngantri berjam-jam ya kan, akhirnya makan mau nggak mau kan pas udah ngantri lo di kasir situ, lo mau nggak mau udah pengen mumpung gue udah di kasir, yaudah gue belanja sekalian banyak deh ya kan, akhirnya beli tuh roti banyak-banyak ya kan, orang udah tahu makan roti banyak-banyak bikin kembung, akhirnya ya udah dihabisin semua. Alhasil yang ada pulang-pulang dari mall udah capek kembung ke perut. Iya. Nah, ngomong-ngomong palsu-palsu nih, tipu-tipu nih. Ini ada yang menarik nih. Lu di thread lu pun juga lu menyebut ada namanya valuasi palsu. Emang ada startup yang bikin valuasinya tuh palsu? Itu kalau sampai bener terjadi kan geblek ya? Ada. Jadi gini, startup harus sebenarnya ini nggak harus salah nggak benar ya. Cuman ya kita ngasih fakta bahwa valuasi lo tuh palsu gitu. Palsunya tuh gimana? Gini, kalau yang kita sebut asli adalah ketika si startup itu memang dia sudah dapat pendanaan dalam jumlah sekian, ya kan, udah closing, duitnya udah dibayarin atau pakai kolateral apalah, ya kan, macam-macam, atau let's say mereka invest senilai sekian, mungkin mereka dapat misalnya fasilitas, infrastruktur, atau mungkin dapat programmer sekian dari perusahaan provide programmer, itu kan intinya kan kolateral udah nyampe nih, apakah berbentuk cash atau non cash. Nah yang jadi masalah, ada startup, mereka klaim valuasi kita udah sekian loh, tapi belum ada yang invest. Ya, semua bisa gampang ditulis kan. Kalau mau nulis sendiri juga bisa sebenarnya kan. Exactly. Ya kan? Ya mereka tinggal bilang bahwa kita menargetkan pendanaan sekian miliar dolar ya kan. Artinya kita nanti akan dapat sekian miliar dolar. Syarat kita nilainya startup kita sudah, nanti gue kalau sebut ntar ketahuan lagi startupnya. Ya, pokoknya startup kita nilainya sudah sekian dolar, ya kan. Startup kita nilai sudah sekian dolar setelah kita cek, loh, ini baru penawaran untuk fundraising. Fundnya sendiri belum ada invest kok. Gitu loh. Karena mereka ini ya, apa namanya, kalau gue lihat kayak FOMO sih, fear of missing out, karena kompetitornya udah duluan gitu loh. Kompetitor udah duluan, kompetitor udah dapat pendanaan, oh mereka nggak dapat pendanaan nih, ya udah deh, let's claim bahwa valuasi sekian nih, gitu loh. Terus mereka sambil fundraising, padahal belum diinvest dengan valuasi yang mereka claim. Itu kejadian. Gue pernah begini loh, pernah berapa kali gue sering ada orang yang itu ya, biasa kayak tadi gue bilang kan, ngajakin gue buat join atau apa, mereka menyebutnya gini, kita sedang pre-seri A, pre-seri B. Gue bingung, pre-seri A maksudnya gimana? Lu udah dapat belum jadi intinya, lu seri A ini? Ya belum, tapi kita sedang menuju seri A. Ya berarti belum dong, ya berarti belum pasti juga dong lu dapet duitnya dong. Ya itu benar gitu, mereka menyebutnya pre-seri A atau mungkin pre-seed. Jadi sebelum seed funding mereka katanya udah sedang menuju seed funding. Iya, gue nggak tahu apakah itu beneran nanti mereka akan dapat atau enggak, atau mereka tuh sebenarnya hanya sedang menghibur diri aja ya. Tapi
ya mudah-mudahan sih bener ya. Tapi kadang-kadang kalau bisa ternyata nggak kejadian kan, ya jadinya kan goblok ya. Ya jadinya beledok. Iya. Dan semua perusahaannya kalau nggak dapat. Ya kan kalau dapat ya rantai investornya tambah panjang. Gitu. Ya itu dia. Lo sendiri juga mengalami kan bahwa ini ada pre seri A, pre seri B, ya kan? Itu terjadi gitu loh bahwa company kita harusnya diinvest sekian, tapi investnya belum ada invest. Itu mereka sebenarnya salah satu trik untuk bluffing juga sebenarnya. Sebenarnya ketika mereka lagi klaim bahwa kita harus evaluasi sekian, di situ mereka lagi apa ya istilahnya? Ya semi pitching, tapi pitchingnya di tempat umum sama investor. Itu jadi mirip kayak begini dong. Kayak misalnya lagi deketin cewek nih, sebenarnya lu belum jadian, lagi mungkin baru deket doang, tapi lu udah mengklaim diri lu sama dia udah jadian. Kita sedang menuju akan jadian. Ya. Itu cewek gue tuh, gitu kan. Iya, itu belum. Tuh mungkin kadang-kadang sebenarnya nggak kenal, cuman dia mengklaim aja itu cewek gue tuh, itu kan geblek kan. Ya, atau bilang itu mantan gue tuh, tapi mantannya mantan gebetan. Mantan gebetan. Aduh. Jadi halusinasi ya. Karena gini loh. Ini kan juga kadang-kadang kalau kita lihat ya, sering kan bilang kita installnya segini-segini, kita begini-begini, kita udah user kita banyak. Cuman ternyata banyak yang bodong. Kan ingat gak tahun ini kan yang Forbes 30 under 30, kan dikurangin 1 kan? Yang dari Singapura itu. Karena ternyata semua yang dia klaim itu ternyata itu semua bullshit semua. Makanya gue sampai kemarin gue sempet post di Instastory gue deh. Gue bilang ini jadinya bukan Forbes 30 under 30 lagi, tapi jadi Forbes 29 under 30. Karena udah berkurang 1. Ya itu mirip-mirip kasus ini juga, sebuah startup akomodasi ya. Sebuah startup akomodasi yang pemberi akomodasinya tuh berteriak, ya ini kalau misalnya ada startup lain yang kemarin rame, drivernya berteriak dipotong insentif, ini ada startup akomodasi yang pemilik propertinya tuh ya disuruh ikutan bayarin promo juga gitu loh. Itu akhirnya ya meledos juga tuh valuasinya tuh. Itu sempat rame. Nah, bro, cuma gini bro, ini kan kalau kita lihat nih ya, ini ya kita kan jadi ngeliat kan sisi gelapnya inilah ya dunia startup sekarang. Kita ngomong juga bahasa yang lagi di Indonesia kan. Sebenarnya di Amerika pun ya memang kita kalau bandingin Amerika emang lebih mature lah ya kalau untuk industri digitalnya ya. Tapi tetap aja sih, menurut gua dengan tidak lu mempunyai profit dan perusahaan lu running bertahun-tahun hanya mengandalkan fundraising doang, tetap aja menurut gue itu nggak sehat tuh. Gue inget banget tuh sampai foundernya Under Armour pun Kevin Plank pun bilang dia pun juga sebenarnya mengkritik apa yang company di Silicon Valley lakukan karena menurut dia itu lu lagi nggak sedang berbisnis. Iya, exactly ya, nggak sehat dan ya balik lagi tadi yang kita bahas bahwa apa namanya ketika di si Kevin itu dia bilang Kevin siapa tadi namanya? Kevin Plank, foundernya Under Armour. Kevin Plank. Iya. Foundernya Under Armour. Kevin Plank. Iya. Ketika dia Kevin Plank bilang, ini lu semua sudah berbisnis, ya memang sedang tidak berbisnis secara apa ya istilahnya, ya secara yang dikenal oleh banyak orang gitu loh. Dalam hal ini apa yang dijual, kalau bisnis tradisional atau bisnis yang semua orang tahu kan ada uang, ada barang, ya kan? Kalau ada uang, ada jasa, ya kan? Ini ada uang, ada perusahaan, gitu loh. Jadi apa namanya ya yang mereka selalu jual adalah valuasi dan pada akhirnya tujuannya adalah untuk either mereka jual ke investor lainnya yang sifatnya masih private atau ini yang
juga jadi perhatian kita ya. Setelah mereka jual ke publik at the end of the day. Gitu. Jadi akhirnya yang kalau lu pernah mendengar istilah hot potato, ya kan? Jadi at the end of the day yang terakhir menanggung ini Pak, itulah dia yang sial gitu loh. Investor retail ujung-ujungnya dong yang sial dong. Exactly. Exactly. Jadi ya kalau ini salah satu alasan kita juga ya, dimana kita ngelihat terutama startup di sini kayak, loh ini kayaknya kok mau arah-arahnya mau initial public offering nih. Waduh. Apakah memang sudah sesehat itu, ya kan? Apakah tadi kan kita bahas ya nggak sehat benernya, ya kan? Ini maunya gimana gitu loh ketika mereka IPO dan lain sebagainya gitu sih. Ya kita khawatirnya ya hot potato itu. Nah menurut lu kalau misalnya nih kan ya dengan hot potato segala macam itu, ketika nanti mereka IPO nih, ini nggak sih kemungkinan terjadi pom-pom nih? Ini kan pom-pom ini kan fenomena yang terjadi belakangan, apalagi pas pandemi kan. Apakah ini bisa terjadi nggak nih menurut lu nih? Ya kalau melihat sentimennya, ya kita coba posisikan ke sisi mereka. Pasti mereka akan berusaha pom-pom. Ya which is wajar gitu loh, ya kan? Which is wajar sih, bahwa mereka akan pom-pom di situ gitu loh. Ya kan, supaya mereka mendapat investor retail yang lebih banyak. Itu sih. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah karena kita pasti ada para Uniwan dan Uniwati untuk berpikir bersama. Ini pom-pomnya mau seberapa gelembung gitu loh. Gelembung pom-pomnya mau seberapa gede. Gitu sih. Nah, kalau meletus? Nah, ya udah tamat lah. Ini kan sebenarnya gini loh, ini kan keadaan seperti ini kan pernah terjadi kan tahun 2001 ya kalau nggak salah, yang pas lagi kejadian bubble.com kan, orang rame-rame bikin perusahaan yang pokoknya asal namanya ada .com di belakangnya itu ya kayak sekarang, rame-rame bikin startup, rame-rame bikin aplikasi. Tapi ketika mereka terus valuasi naik, tapi ternyata sebenarnya memang nggak sebesar itu valuasinya, dan akhirnya ketika itu meledak, itu kan bikin satu negara krisis loh. Amerika lagi kita ngomongin di sini. Ya, exactly. Jadi ketika startup itu jadi toko guru ekonominya, ya, atau jadi punya rantai yang cukup panjang dan dalam di dalam ekonomi suatu negara, ketika dia meledos, ya efeknya berantai dan massal gitu loh. Nah, dalam hal ini .com bubble sebenarnya di Indonesia juga keserempet. Kena juga .com bubble. Cuman pada waktu .com bubble itu di Indonesia, para .com company itu belum jadi satu perusahaan yang termasuk dalam rantai ekonomi yang cukup dalam. Tapi sebenarnya berasa efeknya. Kalau pernah dengar ada satu .com yang besar di Indonesia, terus mereka punya kantor yang sedemikian besar juga, and then tiba-tiba kantornya tutup. Kalau mungkin lo pernah dengar, itu sempat bikin geger di dunia pekerja, dunia para profesional. Karena orang yang tiba-tiba pamer, oh gue kerja di sini loh, kan, gue dapat fasilitas ini, itu, dapat ini, dapat laptop udah kayak tinggal minta lampu Aladin, ya kan, laptop sering datang, gue minta fasilitas ini sering datang, ya kan, dan tiba-tiba boom, hilang perusahaannya, orangnya nyari-nyari kerja, ada kerjaan nggak di sini, waduh. Untung di Indonesia hanya kena segelintir orang pada waktu itu. Iya. Nah, itu sekarang masih early banget, soal 2000-an itu zaman internet pun juga belum sekencang sekarang, orang masih banyak pakai Telkomnet instan soalnya kan. Exactly, ya. Dulu internet belum bisa dikantongin. Benar, belum bisa dikantongin juga. Sekarang udah bisa dikantongin. Internet udah bisa dikantongin, udah sampai ke tukang ojek, udah sampai ke tukang gorengan. Udah sampai kemana-mana, udah mungkin kalau warung-warung sampai desa-desa belum kali ya. Ya sebenarnya udah nyampe sih, cuman mungkin nggak semua startup online bisa menjangkau sampai desa-desa gitu loh.
Meskipun nanti ada yang klaim, oh bisa kok kita udah sampai desa, kita nih lihat nih proyeksinya nih, angkanya sekian persen, sekian outlet udah kita on board, udah kita canvassing, ya kan? Iya hebat. Pada kenyataannya sampai sekarang, kalau lu pernah dengar 2018 ada istilah let's bank the unbankable, gue pengen tagih sebenarnya jawabannya tahun ini. Berapa persen orang yang unbankable sekarang jadi bankable gara-gara lu punya fintech produk? Gue lihat gak berhasil sih. Benar. Karena tetap aja lu untuk mengisi saldonya tetap butuh bank. Exactly. Kalau menurut gue ya. Yeah. Karena kalau lu nggak punya bank, lu nggak bisa ngisi saldonya, mau pakai apa coba? Ya paling bisa sih ke minimarket ya. Tapi gue nggak tahu seberapa effortnya mereka buat ngisi gitu dong ke minimarket. Ya, sebenarnya kan sekarang dikembangin top up lewat supir ojek atau lewat PPOB kalau lu pernah dengar ya. Biasanya orang-orang akan telepon PPOB, ya kan? PPOB itu sampai desa-desa loh, sampai mentok-mentok di pelosok semua ada PPOB. Orang bisa store duit, terus duitnya jadi masuk ke dalam saldo digital ya. Tapi ya berapa persen gitu loh. Emangnya ekonomi, terutama ekonomi ini ya, kalau gue bisa bilang, ya mungkin gue kurang ahli di bidang ini, cuman yang sepenglihatan gue, simpel aja, kayak orang jualan cabai atau orang jualan panen dari tanaman atau pertaniannya mereka, ya kan, itu berapa yang akhirnya bisa digantikan dengan fintech? Itu salah satu rantai supply chain ekonomi yang gede di Indonesia gitu loh. Berapa yang bisa digantikan, bisa jadi yang tadinya transaksi yang besar itu, yang tadinya unbankable, sekarang jadi bankable itu berapa? Itu sih pertanyaannya. Ini mungkin ini gue bisa aja salah, tapi ini pemikiran gue sih. Kan sebenarnya model-model bisnis startup sekarang yang ada di Indonesia ini kan boleh dibilang kan meniru Amerika Serikat lah ya, meniru apa yang udah di US jalan, kita implementasikan di sini kan. Tapi gini loh, sebenarnya kan kalau kita lihat secara negara kan, negara kita ini kan berbeda ya, sumber dayanya beda, karakter orang yang berbeda dengan yang ada di Amerika ya. Kalau menurut gua sebenarnya digitalisasi itu nggak salah sih, emang bisa mempermudah juga. Tapi yang gue lihat adalah sektor real di negara kita ini yang sebenarnya justru menurut gua itu gede banget dan banyak banget pelakunya, itu nggak tersentuh. Jadi mau digital segimanapun ya mereka juga nggak begimana-gimana amat jadinya. Karena kita cuma meraup skupnya yang di kota-kota besar doang yang memang melek dan mungkin tahu apa yang terjadi di Amerika Serikat, ternyata udah ada di Indonesia. Tapi kan para pelaku sektor real ini yang banyak bertebaran di daerah-daerah ini kan sebenarnya mereka juga nggak terlalu yang gimana-gimana, kayak tadi lu bilang kan, yang orang-orang yang tidak tersentuh bank ini, unbankable ini. Dan menurut gue sebenarnya kalau emang bener mau memajukan digital di Indonesia ya, justru menurut gue sebenarnya sektor real ini yang justru harus diperkuat menurut gue. Karena mau lu secanggih apapun aplikasinya, lu tetap butuh kalau misalnya lu mau makan, ada orang yang ternak ayam, buka peternakan ayam, ada orang yang jualan ayam. Ada orang yang ingin tanam padi, ada beras, ada nasi. Itu kan sektor real semua kan, yang ada di depan mata lu, dan lu butuh itu sehari-hari sebenarnya. Dan Indonesia sebenarnya bisa produksi sendiri, tapi ya itu kita ternyata lebih peduli sama yang keren-keren doang aja ya. Seperti bukit awok gitu yang sering lu post di belakangan. Ya, kan kadang emang mau mimpi ya. Ya akhirnya kita kalau katanya design rent, tolong dong bangunin orang yang lagi mimpi, ya kita bilang jangan ganggu orang tidur, nanti nggak sehat. Jadi ya sebuah bukit pesugihan yang konon bisa mendatangkan $50 juta itu dengan pergi sebuah bukit. Gue sih melihat itu seperti pesugihan, bro. Karena lo ke bukit, lo dapat 50 juta.
Itu ceritanya mirip kalau kita putar 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang tertata pesugihan di bukit mana atau gunung mana kan untuk mendapatkan harta sedemikian banyak. Nah itu sama dong. Apa jangan-jangan inspired dari situ? Kita nggak tahu kan. Iya. Ya, gue begini nih. Gue di satu sisi gue menikmati dan gue suka dengan inilah Indonesia yang sudah mulai inilah ya, udah banyak orang udah mulai melek digital karena ketika dulu gue merasakan jualan online dan beli online susah banget, lu harus manual, lu harus pakai SMS atau dulu BlackBerry kan, lu mesti chatting langsung orangnya. Tapi sekarang kan udah bisa add to cart, udah banyak sistem pembayaran yang banyak ya yang ada ya, which is good. Tapi tetap menurut gue ada yang sebenarnya bisa kita lebih garap lagi sih yang cocok lah dengan Indonesia, yang tepat lah buat Indonesia. Jangan hanya sekedar yang penting kita valuasi naik terus, kita bisa jadi ya punya bukit yang luar biasa. Menurut gue kita bisa lebih sih. Nah, gini nih, gue masih sedikit cerita juga nih. Karena gue pernah waktu itu ada orang bikin, jadi gini, concernnya adalah banyak banget orang-orang yang tinggal di pinggiran ya, nggak usah jauh-jauh pinggiran Jakarta tuh ternyata nggak punya MCK yang bagus. Ya. MCK yang bagus. Dan di Jakarta juga banyak, bro. Iya, di Jakarta ternyata juga ada. Nah, lucunya adalah ada orang yang peduli hal ini dan dia mau bikin solusinya. Solusinya adalah apa? Aplikasi, bro. Yang menurut gue, apa hubungannya aplikasi dengan MCK? Dan lu bikin ininya kayak semacam launchingnya itu, eventnya pun juga bukan di daerah yang sebenarnya yang lu targetin, tapi di sebuah tempat di daerah Menteng. Ya lu cuma berakhir foto-foto doang kan akhirnya kan, nggak memecahkan solusinya cuy. Gue jadinya sebuah riset ini sekitar, gue lupa beberapa tahun yang lalu ya. India itu di riset bahwa rasio kepemilikan yang layak dengan orang punya handphone, punya smartphone. Itu ternyata lucunya jadi lebih banyak orang punya smartphone daripada punya MCK yang layak. Jadi what I'm trying to say here di sini adalah memang kedengarannya karena pengguna smartphone yang sebegitu tingginya, kan itu bisa jadi bisnis metrik yang sebegitu tingginya untuk dijual kepada investor. Kan ketika lo klaim lo punya aplikasi dan yang install banyak, ya iyalah orang yang pakai HP banyak. Ya pasti lo lebih gampang dapat yang lo sebut dengan customer, pelanggan atau user gitu loh, ketimbang lo buka toko offline terus lo mungkin let's say lo promosinya via online. Oke, mungkin banyak yang ngeliat promosi usaha offline lo di online, tapi kan at the end of the day mungkin yang datang ke usaha lain lo nggak sebanyak itu. Tapi kalau di aplikasi, ketika orang launching aplikasi, orang bisa klaim, oh yang pakai aplikasi gue banyak. Terus, and then you can engineer the numbers atau the terms, ya kan? Lo bisa engineer jadi GMV, jadi daily active user, monthly active user, which is nggak salah ya. Tapi ya memang menjualnya cepat gitu loh. Jadi ya memang ini fenomena ya, balik lagi soal digitalisasi lagi. Bahwa di India pun itu terjadi sedemikian rupa gitu loh, bahwa orang lebih banyak punya smartphone daripada punya MCK layak. Itu sebenarnya mungkin satu keadaan yang satu ironi kali ya, satu ironi orang banyak punya HP tapi MCK sedikit, bahkan sampai ada yang bikinin startup MCK tapi pakai aplikasi solusinya. Iya makanya MCK ngapain pakai aplikasi? Yang bener mah lu bangunin di tempat MCK yang layak, udah that's it, nggak perlu lu pakai aplikasi cuy, buat apa? Exactly. Bahkan dulu ada yang kemarin itu ya, sebelum bukit-bukit ini rame ya, itu sempat ada gue sempat melihat ada semacam, bukan iklan ya, ya kalau sekarang tuh orang
marketing atau orang mempromosikan sesuatu tuh bisa lewat sosmed kan. Pokoknya ada postingan sosmed yang cukup ramai. Apakah itu lewat promoted atau pay atau lewat yang kita sebut influencer atau lewat buzzer. Itu mereka pastikan bahwa sebuah desa bisa membuat handphone. Desa ini akan menjadi desa pembuat handphone. Oke. Ya, sampai sekarang ya nggak jadi. Tadinya setelah kita telusuri, konon yang kalau dilihat dari sisi teknisnya, jadi nanti programmer yang dilatih di situ, di desa tersebut, itu nanti akan nge-fork OS HP untuk mereka tambahin konten lokal, that's it. Jadi kayak rebranding OS HP aja. itu aja nggak jalan. Itu aja nggak jalan, gitu ya kan? Gitu. Ya, gimana ya? Gue ngeliatnya gini loh. Digitalisasi di Indonesia ini jalannya cepet kan. Tapi tidak dengan fondasi yang menurut gue kuat-kuat banget sih sebenarnya. Takutnya nih, one day kalau misalnya kita salah langkah, ya kayak lu sempat tulis lu bikin thread itu, ya takutnya semua akan berguguran dan ya kita kena dampaknya satu negara. Itu sebenarnya sih kekhawatiran gue aja sih, tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Ya, semoga tidak terjadi ya. Kita dengan thread itu menunjukkan bahwa arahnya bisa kayak gini loh. Tapi kita juga kasih fakta ya. Ini fakta-faktanya gini. Terus kita mengingatkan kepada Uniwan dan Uniwati bahwa ada cerita-cerita yang terjadi di negara lain, itu sebutannya dengan hot potato tadi yang kita bilang gitu loh. Jadi ya patut diwaspadai lah. Patut diwaspadai dan yuk mari kita berpikir kritis gitu. Mari kita berpikir kritis. Mari kita berpikir sama-sama. Apa iya ini jangan-jangan empatnya seperti cerita hot potato, ya kan? Kalau jadi hot potato, ya benar dong berarti yang thread-threadnya kita, thread yang ditulis oleh Taktek Boom gitu loh. Kalau kejadiannya ternyata good news, ya berarti kita kan salah, ya udah gitu loh. Ya kan? Ya meskipun most likely sih bakal kejadian. kalau nggak berubah ya. Arahnya ini kan arahnya ke arah situ nih, ke arah hot potato. Kalau itu arahnya nggak dibelokin, itu most likely hot potato akan kejadian gitu. Ya makanya kita lihat apakah semoga dengan munculnya akun-akun seperti kita, akunnya e-commerce, pelaku-pelaku korporasi, ya oke mereka masih startup ya, pelaku-pelaku startup tadi itu mulai menyadari bahwa kita nggak bisa nih arahnya hot potato, kita harus pivot, kita harus bener, ya kan? Jadi prinsipnya gini, kalau mau nyerang Taktek Boom, mau nyerang e-commerce, ya kan? Seranglah dengan berbuat yang proper gitu, perbuatan yang proper. Kalau misalnya mereka pivot ke arah yang proper, terus kemudian hot potato terjadi, ya udah itu serangan yang telak bagi Taktek Boom dan kawan-kawan gitu. Ya kan, pasti kita dihujat nih oleh netizen, itu salah. Gitu, ya itu kita terima lah. Ya, dan itu serangan tapi serangan yang proper, itu sih. Sebenarnya nggak salah menurut gue begini loh, karena fungsi kalian jadi sebenarnya seperti sebuah reminder biar jangan sampai kalau emang udah tahu nih kita ngelihat nih sebenarnya di depan tuh udah ujungnya udah jurang, jangan kita akhirnya nyemplung bareng-bareng, ya belok lah. Exactly. Ya exactly. Ya intinya ya harapannya adalah sebetulnya semoga belok, cuman memang kita mengemas dengan perspektif bahwa ini bakal ke jurang loh, gitu loh. Kan makanya kalau ditanya kalau suka banyak yang nge-DM kita kayak lu cover dong yang bagus-bagus, yang positif-positif, lu cover dong yang nilai yang bagus-bagusnya lah, masa iya semedi buruk itu loh. Gini loh, perspektif kita itu adalah perspektif memang untuk mengkritisi pergerakan startup dan industri startup ini gitu loh,
kalau soal mau sugar coating kurang banyak apa, ya kan? Bener. Udah kebanyakan. Bener. Udah kebanyakan. Gitu loh, udah kebanyakan apa dengan segala iklan, jargon, akun-akun live app, ya kan? Terus kita ngapain ngangkat sisi positifnya lagi? Enak banget. Bener. Ya, sebenarnya kita butuh lah. Gue sebutnya gini, gue sebut kalian sebagai content creator juga lah, sama kayak gue juga content creator lah. Kita sebenarnya butuh orang-orang yang bisa share akun-akun yang postingan-postingan yang positif dan juga mungkin juga mengajak ke orang lain untuk berpikir kritis. Jadi nggak hanya sekedar take it for granted atau kayak lu juga bilang sugar coating terus aja sampai lu diabetes. Menurut gue kita butuh sih orang-orang yang untuk seperti itu. Karena di negara kita ini gimana ya, sistem pendidikan kita dari dulu memang ini sih, walaupun sekarang gue melihat mulai ada perubahan ya, tapi kita ini kan dilatih sejak dulu pas sekolah itu kan untuk menghafal doang kan, tapi tidak untuk berpikir kritis kan. Esai aja kita disuruh tulis apa yang udah kita hafal dari buku cetak kan. Dan menurut gue sebenarnya dengan banyak kemunculan postingan-postingan atau konten-konten yang positif dan juga mengajak berpikir kritis, inilah harusnya nih yang bisa buka mata orang lain juga loh. Kita berpikir kritis, tapi kritis pun juga nggak hanya asal ngomong, asal jeplak doang ya. Tapi berpikir kritisnya dengan kerangka berpikir yang emang solid. Karena kan ternyata juga banyak orang sok-sok kritis, tapi sebenarnya cuma asal jeplak doang, pengen kelihatan bunyi doang aja. Yang penting gue speak, tapi nggak ada basic. Menurut gue. Ya makanya memang kita kan juga kalau ngepost kita tuh selalu rembukan sebelum kita ngepost. Ini valid nggak datanya, gitu. Valid nggak nih datanya? Harus didukung dengan data tentu, dengan fakta juga, ya kan. Meskipun mungkin kalau misalnya ditodong, buktiin dong mana coba ini aslinya, nanti serba salah kalau kita kasih bilangnya pencemaran nama baik. Iya benar. Jadi ya yang kita bilang itu berdasarkan fakta ya, tapi ya balik lagi terus kita juga nggak maksa orang, harus percaya nih, ya kan, lo harus percaya bahwa yang kita bilang benar dan fakta, enggak juga. Yang jelas dari kita merangkai dari data, dari fakta, kemudian terakhirnya end up-nya adalah kita bikin prediksi, gitu. Bahwa prediksinya dari mempelajari pattern yang udah ada, sekarang kan katanya AI, ya kan, artificial intelligence atau machine learning prediktif, ya kan. Machine learning dan AI itu kan bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi, ya kan. Nah, dengan kita gunakan pattern yang sama, kita kan cara berpikir yang sama. Gue pengen nyebut algoritma nggak enak soalnya nih. Sekarang istilah algoritma tuh orang udah konotasinya ke sono, ya udahlah ya. Iya. Dengan kerangka pseudocode ya, dengan pseudocode dari artificial intelligence dan machine learning, ya, itu kita bikin satu prediksi bahwa ini nanti bakal hot potato gitu loh, ya kan. Ini bakal dodos, valuasi pom-pom dan lain sebagainya. Lihat kan kalau misalnya AI dan ML itu pun juga mereka mempelajari knowledge ya, mereka membuat prediksi dengan mempelajari knowledge yang sudah mereka punya, terus mereka cocokin untuk mengambil satu kalau dalam hierarki data ya kan ada data, knowledge, information, itu kalau dalam AI itu bilangnya wisdomnya adalah seperti ini gitu loh. Nah dari kita, perspektif kita, wisdomnya adalah ini kayaknya arahnya ke hot potato nih, and this is bukan 20%, 30% kemungkinan, ini most likely arahnya ke hot potato gitu loh. Ya, gue sih jangan sampai kejadian lah ya, karena kalau sampai itu kejadian, oh my god, gue nggak bisa ngebayangin sih kalau itu sampai kejadian, dan itu terjadi ketika institusi ini nih, company ini nih memegang peranan penting di ekonomi Indonesia sih. Oh my god, gue sih nggak bisa bayangin ya. Jangan sampai kejadian kayak begitu sih. Karena nggak gampang untuk pulihnya nanti. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Semoga para pelakunya punya ini ya, kata lu bilang wisdom yang bagus lah ya.
Ya intinya pesan dari kami untuk Yuniwan dan Yuniwati, berdoalah semoga prediksi kita salah. Iya, amin. Gue mengaminkannya. Gue pun ngajak lu podcast untuk episode yang ini pun sebenarnya ya gue pengen raise awareness juga sih tentang hal ini. Bukan berarti kita pengen membrainwash atau kasih tahu ke yang lain kalau itu semuanya salah. Bisa jadi mungkin bahasan kali ini pun juga nggak 100% benar, tapi ya nggak ada salah juga kan. Berpikir kritis dan raise the awareness gitu loh. Jangan sampai kejadian, karena di negara lain itu udah pernah kejadian dan itu nggak gampang memulihkannya. Ya, exactly ya. Kita prinsipnya pakai prinsip scientific aja gitu loh, bahwa gini, ya meskipun karya-karya praktek boom, konten praktek boom bukan jurnal ilmiah ya, cuman ya kerangkanya ya kita pakai science. Maksudnya ketika kita bikin statement, ketika kita bikin satu konten, ketika kita kasih satu informasi, ya kan, kalau kita nggak klaim bahwa informasi ini adalah satu kebenaran mutlak gitu. Tapi kalau memang mau dibantah, ya bantahlah dengan kerangka yang mirip dengan kerangka sains gitu. Kayak jurnal ilmiah kan, ketika jurnal ilmiah keluar kan nggak serta-merta si jurnal ini adalah kebenaran mutlak, ya dong. Ya kan, nanti jurnal ini harus melalui review yang peer. Nah ini balik lagi tadi, seperti yang lo bilang, kita nih nggak diajarin mengenai berpikir kritis, kerangka berpikir. Ya mungkin ada yang diajarin, tapi nggak banyak. Jadi untuk kerangka berpikir membuat suatu karya ilmiah aja tuh memang gue lihat di Indonesia, maaf nyebut negaranya, itu memang masih sangat-sangat minim ya. Bahkan keluar riset dari OECD ya, yang dikutip oleh World Bank bahwa 55% orang Indonesia itu functionally illiterate. Jadi bisa ngebaca, tapi nggak bisa memahami inti dari bacaan. 55% orang Indonesia. Iya, gue nggak heran sih. Jadi PR-nya dari situ. PR-nya dari situ dulu. Ini udah statistik yang gue ingat jelas nih. Kita ingat jelas nih statistik yang ini. Dan soalnya ini major banget gitu loh. PR-nya dari situ, terus balik lagi. Gue agak balik ke soal digitalisasi. Well, menurut kita sih, digitalisasi itu itu sama halusinasinya sebenarnya, dalam artian gini, digitalisasi adalah sesuatu yang organik. Mau nggak mau orang akan pakai produk digital ketika teknologinya udah ada dan reachable, dan orang merasa lebih nyaman pakai itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada institusi yang menggembar-gemborkan dalam rangka kita melakukan digitalisasi, ya kan, itu gue sih langsung memberikan big question mark kepada institusi itu. Maksudnya, lu digitalisasi apaan? Emang lu membuat semikonduktor gitu ya kan, untuk integrated circuit digital. Itu kan digitalisasi. Yang bener kan gitu. Lu ada rangkaian listrik, rangkaian elektronika analog, lu integrasikan dengan sirkuit digital. Itu baru namanya digitalisasi beneran. Oh iya, ini digitalisasi. Tapi kalau digitalisasi terus lo berbondong-bondong ke let's say yang paling rame ke daerah terpencil atau ke daerah yang sub-art yang tadi MCK-nya bermasalah, kemudian mereka ke sana, institusi itu ke sana bawa pamflet, spanduk, atau mungkin bahkan video yang seolah-olah ditekan layarnya tiba-tiba videonya berubah, and then kasih jargon, kita akan digitalisasi desa ini atau tempat ini atau kampung ini. Menurut gue itu bullshit. Menurut gue itu bullshit. Simply. Jadi namanya digitalisasi itu organik. Satu, infrastrukturnya udah siap atau belum? Teknologinya ada atau enggak? Ya kan, keterjangkauan. Cuman ya balik lagi nih, masalah lagi gitu loh. Tadi kan kita ngomong 55% functional illiterate. Balik lagi kayak katanya Design Rand, bahwa dia nggak setuju untuk pemerataan akses internet. Karena kalau internet itu dipegang sama orang-orang yang
literasi internetnya tuh sangat-sangat tidak ada, memang berbahaya sih, benar kata dia. Iya, jadi kalau ketika orang menggembar-gemborkan digitalisasi, kemudian padahal tanpa harus digitalisasi, akhirnya orang-orang yang mungkin functional illiterate ini mereka pegang HP, ya kan? Ya gue bisa bilang masalah COD ini, gue berani jamin 100% orang yang ngamuk ketika dia COD barangnya nggak sesuai dengan mereka ngamuk dengan kode, itu adalah contoh orang-orang functional illiterate. Kenapa? Simple. Di aplikasi sudah ditulis bahwa ketika barang sampai, kalau lu udah buka, lu harus bayar. Lu bahkan harus bayar, nggak ada urusan sama kurir. Lu nggak bisa protes sama kurir. Itu pasti either mereka nggak baca, atau mereka baca tapi nggak paham. itu contoh paling nyata gitu. Ya apa yang lu harapin loh dari orang-orang yang kalau ngelihat lampu merah itu mesti stop tapi tetapnya diterabas? Kalau lampu itu kan bagian dari literasi lu juga kan. Lu belajar kalau ada peraturan, ya kan? Ada tertib di lalu lintas. Yang kalau lu merah tuh lu stop. Kalau ada lambang S dicoret itu lu nggak boleh berhenti di situ atau lu nggak boleh parkir di situ. Tapi tetap aja dibablas sama dia. Itu kan akarnya tuh kalau lu tarik semua ya itu sebenarnya salah satunya itu. Iya, itu balik lagi functional illiterate. Akarnya di situ. Kita udah temuin. Dan orang-orang seperti ini ada banyak. 55%, bro. Iya, problemnya itu. 55%. Ada banyak. Gawat makanya. Jadi, ketika lu bisa membaca satu paragraf, dan lu bisa menyimpulkan inti dari paragraf itu, selamat. Anda sudah menjadi minoritas di Indonesia. Ya, tapi ya lucunya negeri kita ini tetap sih, gue masih lebih suka sih tinggal di negara ini sih. Selalu ada ya cerita lucu di negara ini. Ya, contoh lagi yang functional illiterate nih, ya gue nggak apa-apa kan OOT dikit. Ya yang sekarang juga lagi rame itu, yang akhirnya jadi meme kita, yang dipakai sama kita naik e-commerce. Orang naik sepeda. Oke. Disediain jalurnya, lo udah kasih jalurnya, lo jangan pakai yang lain, ya kan? Ini baru nih, ada di story kita nih. Lo jangan pakai jalur yang lain, tapi lo pakai jalur di luar jalur yang sudah diberikan secara eksklusif. Kurang mantap apa coba deh? Aduh, tuh sepeda tuh ya, gue kemarin bikin konten tentang sepeda podcast tuh, ya jadinya itu tuh. Pro dan kontra lah, gue juga banyak diserang juga akhirnya sama orang-orang yang ini pesepeda juga. Dianggapnya gue nggak mengerti tentang sepeda. Ya memang gue nggak ngerti tentang sepeda, makanya gue ajak ngobrol temen gue yang memang hobi sepeda. Ya karena gue nggak ngerti, gue nanya dong, kenapa kalau memang itu road bike lu memang buat balapan, kenapa nggak cari tempat yang memang dikhususkan itu? Kan nggak perlu ke jalan raya kan? Ini bener dong pertanyaan gue sebagai orang awam kan. Tapi dibilang lah, oh kalau road bike tuh roda emang bannya udah diperuntukkan untuk inilah bla bla bla, jalan sebenarnya nggak apa-apa. Ya, teman intinya kan gue nggak tahu, makanya gue mencari tahu kan, gue ajak temen gue ngobrol yang memang dia hobi sepeda. That's it. Itu kan intinya gue bikin podcast begitu. Gue nggak tahu. Gue justru mencari tahu, gue menggali. Ya gue akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang awam. Iya dong. Iya. Kalau udah gue tahu, ngapain gue ngajakin orang buat cari tahu, kan gitu. Ya tapi susah lah, banyak orang memang ini sih so tahu di negara kita. Oke, anyway Minbum, ini kita sudah hampir 2 jam kita ngobrol, ini luar biasa banget kita ngobrol, tak terasa, tahu-tahu udah 9:46 di jam gue. Wow. Kayaknya kita harus close episode podcast kali ini nih, kalau enggak kita bakal bisa ngobrol sampai nanti Euro 2020 pertandingan pertama mulai kali jam 2 pagi. Oke. Dukung mana, bro? Kenapa? Dukung mana, bro? Tim. Aduh, gue sebenarnya pendukung timnas Spanyol, tapi ngelihat pemain-pemain yang dipanggil sama Luis Enrique, gue rada suram ya ngelihatnya ya. So, let's see lah Spanyol bisa sampai di mana lah. Tapi kalau misalnya Spanyol enggak, ini paling gue sih jagoin Perancis sih. Perancis. Kalau misalnya Spanyol enggak ini.
Gitu. Oke, bro. Sekali lagi thank you buat sharingnya. It's nice talking to you. Senang banget ngobrol sama lu. Gue banyak insight dan mudah-mudahan juga yang denger podcast kali ini, walaupun podcast kali ini panjang, hampir 2 jam, lu orang bisa dapat insight yang banyak. Apalagi di dunia digital ini banyak banget orang-orang sebenarnya di Indonesia itu masih awam ya. Belum tahu gimana-gimana tentang apa sih di balik semua industri digital ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dapat insight-nya di sini atau mungkin juga lu bisa ke Twitter @taktekboom di @taktekboom. Nanti linknya gue taruh di description sama juga link Instagram juga taruh di description. Lu orang bisa klik di situ. Ya, lu bisa lihat banyak banyak bacaan yang menurutku sebenarnya menarik. Oke, once again thank you banget buat Minboom. Kita close kali ini. Ya, gua Andri dan Minboom mohon pamit. Kita jumpa di episode berikutnya. Bye.